Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Iman Jalaluddin Ripai SHMHI dan rekan-rekan kelas A yang kami banggakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Syahdan Daniel dan rekan saya Susi Sofiani yang akan membahas artikel kami mengenai efektivitas revisi Undang-Undang Cipta Kerja dalam menghadapi tantangan politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya Susi Sofiani. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendahuluan. Indonesia sebagai negara berkembang tengah menghadapi berbagai tantangan di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Dalam rangka mengatasi berbagai hambatan tersebut, pemerintah berupaya untuk menciptakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan daya saing perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian publik adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang atau yang dikenal dengan Omnibus Law. Namun, implementasi awal Undang-Undang Cipta Kerja ini mendapat kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat, terutama berkaitan dengan persoalan hukum, keadilan sosial, dan dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Frans Magnus Suseno berpendapat bahwa keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Konsep ini menekankan keseimbangan dalam hubungan antar individu maupun kelompok dalam masyarakat. Frans Magnus Suseno juga menekankan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental dalam membangun kehidupan yang harmonis. Ketika hak-hak seseorang dirampas atau kewajibannya diabaikan, maka tatanan sosial akan terganggu dan berpotensi memicu konflik. Oleh karena itu, keadilan tidak hanya menjadi tuntutan moral, tetapi juga prasyarat untuk menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat. Polemik tersebut memaksa pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Revisi ini diharapkan dapat memperbaiki kelemahan yang ada pada regulasi sebelumnya sekaligus merespon tuntutan masyarakat. Namun, efektivitas dari revisi Undang-Undang Cipta Kerja dalam mengatasi tantangan politik, sosial, dan ekonomi masih menjadi pertanyaan besar yang perlu diteliti secara mendalam. Dalam konteks desain atau kenyataan yang terjadi, Undang-Undang Cipta Kerja versi awal justru menimbulkan protes sosial seperti demonstrasi dari serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Banyak pihak menilai implementasi awal undang-undang ini lebih menguntungkan pengusaha dan kurang memberikan perlindungan kepada pekerja, petani, serta masyarakat adat. Sementara itu, secara dasar, undang-undang ini seharusnya menjadi solusi untuk menciptakan harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Idealnya, revisi ini mampu menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, menjamin perlindungan hak-hak pekerja, serta memastikan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Perubahan yang dilakukan dalam 21 pasal tersebut diharapkan menjadi jalan tengah untuk menjembatani kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Baik, penelitian terdahulu yaitu menurut Dominikus Lato, Fendi Setiawan, Zaifar Ahmad Husnia, Vina Laila Agustina, William Frans, Hasri Holland Sihite menyebutkan bahwa terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memunculkan permasalahan terkait perlindungan hak-hak konstitusional. Salah satu contohnya adalah pasal yang mengatur tentang hak pekerja terkait upah, jam kerja, dan kondisi kerja yang adil. Nah, berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini fokus pada efektivitas revisi Undang-Undang Cipta Kerja dalam menghadapi 3 tantangan utama, yakni politik, sosial, dan ekonomi. Selain itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis perubahan dalam 21 pasal revisi Undang-Undang Cipta Kerja dan implementasinya dalam menjawab kritik yang ada. Maka dari itu kami tertarik untuk membahas mengenai artikel dengan judul Efektivitas Revisi Undang-Undang Cipta Kerja dalam menghadapi tantangan politik, sosial, dan ekonomi Indonesia, dengan rumusan masalah 1 yaitu bagaimana perubahan substansial yang diatur dalam 21 pasal revisi Undang-Undang Cipta Kerja, dan rumusan masalah 2 bagaimana efektivitas implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang telah direvisi dalam menghadapi tantangan politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia.
saya akan membahas mengenai pembahasan 1, yaitu mengenai perubahan substansial yang diatur dalam 21 pasal revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, setelah lama ditunggu kalangan serikat pekerja atau buruh, pada tanggal 31 Oktober 2024, akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Putusan bernomor 168/PU/XX1/2023 yang dimohonkan Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan lain-lain itu memuat 21 poin penting dalam amar putusan. Dalam amar putusan ini, MK menyatakan bahwa 20 pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 inkonstitusional bersyarat, dan satu pasal yakni kata dapat dalam pasal 79 ayat 5 dalam pasal 81 angka 25 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 inkonstitusional. Dalam putusan bernomor 198/PU/XX1/2023 itu, Mahkamah menghitung ada 7 dalil yang diajukan pemohon. Pertama, tentang penggunaan tenaga kerja asing. Kedua, perjanjian kerja waktu tertentu. Ketiga, pekerja alih daya atau outsourcing. Keempat, mengenai cuti. Kelima, mengenai upah. Keenam, pemutusan hubungan kerja. Ketujuh, dalil mengenai pesangon, uang pengganti hak, dan uang penghargaan masa kerja. Nah, adapun pasal yang direvisinya itu terdiri dari 21 pasal, diantaranya pasal pertama yaitu pasal 42 ayat 1, yang kedua pasal 42 ayat 4, yang ketiga pasal 56 ayat 3, yang keempat pasal 57 ayat 1, kelima pasal 64 ayat 2, yang keenam pasal 79 ayat 2, ketujuh pasal 79 ayat 5, kedelapan pasal 88 ayat 1, kesembilan pasal 88 ayat 2, 10 pasal 88 ayat 3, 11 pasal 88 ayat 2, 12 pasal 81 angka 28 dan pasal 88 ayat 2, ke-13 pasal 88F, ke-14 pasal 90A, ke-15 pasal 92 ayat 1, ke-16 pasal 95 ayat 3, ke-17 pasal 98 ayat 1, ke-18 pasal 151 ayat 3, ke-19 pasal 151 ayat 4, ke-20 pasal 157A ayat 3, dan ke-21 pasal 196 ayat 2. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada saudara Daniel. Baik, terima kasih kepada saudara Sofiani. Selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang telah direvisi dalam menghadapi tantangan politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia. Di sini kelompok kami menjelaskan bahwa implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang telah direvisi di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang berkaitan dengan beberapa aspek yang dimana terdiri dari aspek sosial, politik, dan ekonomi. Undang-undang ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan kemudahan berbisnis guna mendorong investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dengan lancar dalam hal politik, Undang-Undang Cipta Kerja sempat menuai kontroversi dan protes keras dari berbagai kelompok, termasuk buruh dan aktivis lingkungan. Mereka menganggap bahwa undang-undang ini lebih menguntungkan pihak pengusaha dan investor, sementara hak pekerja dan perlindungan lingkungan bisa terabaikan. Meski telah direvisi, untuk merespon proses tersebut, penerimaan masyarakat terhadap perubahan ini tetap beragam dan implementasinya memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah serta lembaga terkait untuk memastikan aturan yang diturunkan benar-benar efektif dan adil. Adapun beberapa sudut pandang dalam menghadapi tantangan politik sosial dan ekonomi di Indonesia, ini yang pertama ada dalam sisi ekonomi, yang dimana UU Cipta Kerja diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia dengan menarik lebih banyak investasi, penyederhanaan proses perizinan, dan regulasi diharapkan dapat mempermudah investor untuk berbisnis di Indonesia. Namun tantangan terbesar dalam aspek ini adalah ketidakpastian ekonomi global dan pengaruhnya terhadap iklim investasi di Indonesia. Selain itu,
ada Adapun Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat menjadi perubahan sosial bagi masyarakat, yang mana perubahan sosial merupakan dinamika yang tak terhindar dalam masyarakat, melibatkan pergeseran dalam struktur, nilai, dan pola interaksi sosial. Perubahan ini dapat terjadi secara bertahap atau cepat karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, ekonomi, dan budaya. Adapun di sini menurut Budi Siswanto, perubahan sosial mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, terjadi baik secara alami maupun karena rekayasa sosial dan didukung oleh dinamika anggota masyarakat. Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan tatanan nilai dalam masyarakat yang mempengaruhi cara berinteraksi, berpikir, dan bertindak. Namun selain itu ada sudut pandang secara politik, yang dimana Undang-Undang Cipta Kerja yang telah direvisi mencerminkan dinamika politik yang sangat kompleks di Indonesia. Awalnya undang-undang ini sempat memicu gelombang protes yang cukup besar, terutama dari kelompok buruh, mahasiswa, dan aktivis lingkungan yang merasa bahwa undang-undang ini lebih menguntungkan pengusaha dan investor, serta mengabaikan hak-hak pekerja dan perlindungan lingkungan. Protes ini menunjukkan adanya ketegangan politik antara pemerintah yang berupaya mendorong reformasi ekonomi dengan kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan tersebut. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan kepada setiap perwakilan kelompok bila ada yang ingin bertanya. Baik, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Melani. Izin bertanya kepada kelompok 1, sejauh mana revisi Undang-Undang Cipta Kerja ini berhasil mengurangi potensi konflik sosial dan politik yang terkait dengan ketenagakerjaan? Baik, terima kasih. Selanjutnya, Saya Ziyati Syarahmedita, saya perwakilan dari kelompok 13, ingin bertanya kepada kelompok Sophia dan Daniel. Tadi kan dijelaskan bahwa undang-undang ini kan direvisi ya. Nah, setelah yang setelah direvisi ini diundangkan, dampaknya itu apa sih? Jadi sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Zia. Tadi Saudari Zia bertanya mengenai dampak revisi Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Nah, menurut pemahaman kami, dampak dari revisi undang-undang tersebut itu memberikan keadilan bagi para pekerja, yang mana sebelumnya itu para pekerja itu kurang memberikan keadilan itu bagi para pekerja karena adanya tumpang tindih dari undang-undang tersebut, yang mana lebih menguntungkan pihak pengusaha. Nah, dengan adanya revisi Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi para pekerja, karena dalam revisi ini tuh para pekerja di Indonesia itu lebih diutamakan gitu daripada para pekerja asing. Kemudian pekerja ini juga kemudian dengan adanya revisi ini juga mengubah mengenai cuti, terus outsourcing, PKWT, dan uang pesangon dan lain-lain, sehingga dengan adanya revisi ini tuh memberikan keadilan gitu bagi para pekerja. Cukup mungkin segitu. Ada tambahan? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Lila. Baik, dari kelompok kami, jadi untuk efektivitas dan implementasi dari revisi Undang-Undang Cipta Kerja ini bertujuan untuk mengurangi potensi konflik dengan memberikan kepastian hukum dan keseimbangan antara kepentingan pekerja serta pengusaha. Tapi efektivitas ini masih sering diperdebatkan karena beberapa kalangan menilai revisi belum cukup mengakomodasi aspirasi pekerja, sehingga potensi konflik terkait hal ini masih banyak, dan adapun data yang dibutuhkan dalam hal ini dinilai masih efektivitasnya masih kurang objektif. Bagaimana?
Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya kesimpulan yang akan saya bacakan terlebih dahulu. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang telah direvisi di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi, daya saing ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Namun implementasinya menghadapi tantangan yang cukup besar, baik dari sisi politik, sosial maupun ekonomi. Secara konflik, meskipun revisi dilakukan untuk merespon protes dari kelompok buruh dan aktivis yang merasa kebijakan ini lebih menguntungkan pengusaha daripada pekerja. Ketegangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak pekerja serta lingkungan tetap ada. Namun revisi ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut. Namun resistensi masih tetap muncul di sisi ekonomi. Undang-undang ini diharapkan dapat mempercepat, mempertumbuh dan menarik lebih banyak investasi, menyederhanakan perizinan dan meningkatkan fleksibilitas ketenaga kerjaan. Namun kebijakan ini beresiko menurunkan perlindungan terhadap pekerja, terutama di sektor informal, yang bisa memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Meski demikian, jika diterapkan dengan baik, undang-undang ini berpotensi menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja yang lebih banyak serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Cukup sekian pemaparan materi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Setelah itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.